Masih di CNN Indonesia Prime News, Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran sudah memberikan izin, sudah memberikan persetujuan untuk melakukan uji klinis pada vaksin Sinovac yang akan dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian prosesnya agar bisa menjadi relawan vaksin dan apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa masuk dalam kriteria atau bisa mendaftar menjadi relawan vaksin Sinovac ini. Kita akan pantau malam ini. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia per hari ini hingga hari ini di 29 Juli 2020 sudah ada penambahan kasus 2.381 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bukan angka yang sedikit karena ingat 2.000 lebih ini adalah orang, punya keluarga juga. Jadi lagi-lagi harus kita pahami bahwa angkanya masih tinggi yang terinfeksi COVID-19. Total ada lebih dari 104.000 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Dari 100 ribuan lebih orang ini, ada berapa sih sebenarnya yang sampai saat ini masih dalam perawatan? Ini dia angkanya, di 37.319 orang atau setara dengan 35,7% dari kasus terkonfirmasi positif. Sementara yang meninggal dunia per hari ini ada penambahan sebanyak 74 orang dan totalnya ada 4.975 orang atau 4,8% dari total kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, untuk yang sembuh, hari ini angkanya juga tinggi di 1.599 orang yang kemudian sudah mendapatkan perawatan atau melakukan karantina mandiri. Setelah dites lagi, diswab lagi, hasilnya sudah sembuh dari COVID-19. Total ada 60.539 orang di seluruh Indonesia yang sudah berhasil sembuh. Yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah kalau kita lihat memang di media sosial dan juga di beberapa media sudah mulai dibahas nih soal vaksin yang ada. Sudah dibuka pendaftarannya, lalu seperti apa prosedurnya? Ini dia. Untuk masa pendaftaran peserta uji klinis sudah berlangsung sejak 27 Juli 2020 dan akan dibuka sampai 31 Agustus 2020. Begitu, caranya seperti apa? Bisa mendaftar langsung di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Bisa nanti mengikuti prosesnya begitu melengkapi administrasi untuk kemudian nanti bisa dinyatakan apakah lolos atau tidak nih para calon relawan yang masuk datanya, apakah kemudian bisa menjadi relawan dari vaksin ini. Ada berapa orang sih yang dibutuhkan sebenarnya? Sebenarnya menurut data ada 1.620 orang yang dibutuhkan untuk menjadi relawan. Tapi nantinya saat pelaksanaan hanya akan ada 540 vaksin yang disuntikan. Lalu sisanya kemana? Sisanya ini akan disuntikan placebo begitu ya. Jadi vaksin yang dilakukan secara acak begitu ya nanti. Jadi hanya setengah saja yang akan benar-benar disuntikan vaksin yang ada. Lalu penyuntikannya ini akan berlangsung mulai pertengahan Agustus 2020. Sistemnya seperti apa? Relawan nantinya jika sudah lolos akan disuntik vaksin sebanyak 2 kali. Dan proses penyuntikannya itu bisa sampai 6-7 bulan, di mana setiap lokasinya ada sekitar 20-25 orang dalam satu waktu atau di setiap lokasi tersebut. Di mana saja nanti prosesnya akan dilakukan. Ini dia ada listnya di Rumah Sakit Pendidikan FK Unpad di Sukajadi, Balai Kesehatan Unpad di Pati Ukur, kemudian ada Puskesmas di Garuda, Puskesmas di Dago, di Puskesmas juga yang ada di Sukaparkir dan di Ciembeluit. Begitu. Jadi karena alasannya inilah, karena lokasi-lokasinya kalau kita lihat kan ini di Jawa Barat semua ya. Oleh karena itu, memang akhirnya kriterianya ini ada spesifik. Harus Anda yang berada atau berdomisili di area Jawa Barat atau di Bandung tepatnya, begitu ya. Karena nanti akan ada ketentuan bahwa di masa pengujian uji klinis ini Anda tidak boleh bepergian dan harus komit berada di sana, bekerja sama untuk bisa dipantau begitu bagaimana kondisinya usai disuntikan vaksinnya. Ini dia syarat-syaratnya, kriteria calon relawan vaksin. Jika Anda tertarik dan ingin mendaftar harus memenuhi kriteria ini. Yang pertama adalah 18 sampai 59 tahun usianya, rentang usianya, harus dalam kondisi sehat. Salah satunya ditandai dengan suhu tubuh yang tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, tidak boleh memiliki riwayat penyakit kronis. Jadi kalau Anda mengalami gangguan jantung, hipertensi, diabetes, penyakit ginjal dan hati, ada juga tumor atau gangguan syaraf lainnya, ini juga tidak diperbolehkan untuk
bisa masuk sebagai kriteria calon relawan. Selain itu juga karena ini bicara soal vaksin, harus dipastikan bahwa tidak boleh ada riwayat penyakit asma dan juga alergi ya terhadap vaksin. Selanjutnya, ini adalah kriteria calon relawan vaksin lanjutan ya tadi. Harus patuh juga dengan protokol kesehatan, jadi harus sadar. Karena kan ini namanya lagi-lagi kita mau uji coba begitu ya vaksinnya. Jadi harus jujur, harus selalu jujur saat melapor kepada petugas dan kita pun harus sadar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan ini juga yang menjadi salah satu yang penting, tidak boleh ada riwayat terinfeksi corona atau COVID-19. Nantinya, jika Anda memang bersedia atau lolos lah begitu dari kriteria untuk menjadi relawan ini kita cek gambarnya, Anda akan diberikan kesempatan untuk rapid test dan swab test secara gratis. Gitu. Karena ini merupakan salah satu prosedurnya ya, salah satunya untuk memastikan bahwa tidak ada juga nih riwayat terinfeksi COVID-19 gitu. Selain itu, Anda juga tidak boleh ada riwayat kelainan darah. Dan bagi Anda yang hamil dan menyusui, mohon maaf nih, tidak boleh dulu untuk ikut dalam uji coba vaksin ini gitu. Jadi tidak hamil dan menyusui selama periode penelitian berlangsung. Dan juga ini di sini artinya adalah karena kan ini adalah satu vaksin pertama yang akan diuji coba di Indonesia ya. Tapi menurut informasi memang akan ada beberapa vaksin-vaksin lain yang juga akan masuk. Nanti kalau misalnya sudah lolos di negara asalnya, sudah bisa diuji coba juga di sini, akan ada lagi nih uji coba vaksin lainnya. Tapi yang harus diingat adalah ketika Anda nanti terpilih dan menjadi relawan dari vaksin Sinovac ini, tidak boleh untuk ikut uji klinis lain selama periode uji klinis dari vaksin Sinovac. Begitu. Jadi itu tadi ya kriteria dari calon relawan vaksin yang ada. Sementara itu, tadi saya sempat mewawancarai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa sebenarnya vaksin yang ada itu tidak hanya Sinovac saja yang berasal dari Tiongkok, namun ada beberapa vaksin lain yang juga berasal dari negara-negara lainnya, diantaranya dari Inggris dan juga dari Korea Selatan ya. Lalu apa alasannya kenapa yang baru diuji coba ini adalah vaksin yang satu ini? Berikut pernyataan selengkapnya. Tiongkok kerjasamanya dengan Bio Farma, kalau yang Korea kerjasamanya dengan Kalbe Farma, kalau yang Inggris kerjasama dengan AstraZeneca. Nah, syarat vaksin itu diproduksi dan beredar adalah dia harus dites 2 kali dulu di negara asal, baru tes ketiga di negara konsumen. Nah, dari Tiongkok, Korea, Inggris yang akan dibeli Indonesia itu, baru yang Tiongkok sudah selesai tes 2 kalinya di negaranya sendiri, di Tiongkok kan. Nah, oleh karena itu bukan kita tidak mau pakai yang Korea Inggris karena yang Korea Inggris belum melakukan tes kedua. Nah, oleh karena itu yang Tiongkok lebih dulu bersama dengan Bio Farma, tahap 1-2-nya sudah di negaranya, tinggal tahap 3. Nah, tahap 3 harus dengan genetika konsumen, yaitu pasar orang Indonesia.